Ya, izin mulai Pak dosen. Ya, silakan Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang kita hormati dan kita muliakan Pak dosen Dr. Muhammad Fahri Yasin MPD, rekan-rekan kelompok dan juga rekan-rekan mahasiswa sekalian. Alhamdulillah pada penghujung waktu kita kuliah ya di hari ini kita masih antusias, masih semangat untuk mengikuti perkuliahan kita. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini kami kelompok yang terdiri dari saya sendiri, kemudian Bu Ragil Agustina dan Pak Muhammad Soleh akan mencoba memaparkan satu topik bahasan yaitu tentang keterampilan abad 21 gitu ya. Untuk itu, insya Allah di sini ada beberapa materi yang akan kami sajikan. Mudah-mudahan akan menjadi satu pemantik gitu ya untuk kita bersama-sama menggali, mendalami tema ini yang tentu tema yang sangat relevan dan sangat kita butuhkan untuk dijadikan perhatian. Apalagi kaitan kita sebagai seorang guru yang tentu punya satu kewajiban, suatu punya tantangan untuk mempersiapkan peserta didik, siswa-siswi kita untuk siap menghadapi tantangan-tantangan abad 21 mendatang. Untuk itu, izinkan kami berbagi. Untuk berikutnya, kami berikan waktu Pak Soleh untuk mulai memaparkan materi yang akan kita sajikan bersama. Kepada Pak Ya, Soleh, kami persilahkan. terima kasih Pak Iwan. Mohon izin Pak Dr. Fahri dan teman-teman sekalian. Ya, berikut akan kami paparkan tentang keterampilan teori abad 21. Bismillahirrahmanirrahim. Keterampilan abad 21 merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk survive dalam menghadapi kehidupan global yang teramat kompleks, yang berimplikasi pada proses pendidikan yang tidak hanya berfokus diri pada kegiatan pembelajaran konvensional, tetapi juga diarahkan pada isu-isu kontemporer atau kekinian seperti kesadaran global, ekonomi atau keuangan, kesehatan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Pembelajaran keterampilan abad 21 berorientasi kepada proses dan keaktifan siswa, serta pengembangan kompetensi dan keterampilan, baik yang bersifat soft skill maupun hard skill, untuk mengantisipasi, menghadapi, dan mempersiapkan siswa dalam menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks pada abad 21. Selanjutnya Pak Iwan ke slide berikutnya. Slide berikutnya Pak. Ya, ya ini. Selanjutnya keterampilan belajar abad 21. Keterampilan belajar yang hendaknya dapat dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran untuk menghadapi tantangan kehidupan pada abad 21. Yang pertama, critical thinking atau problem solving, yang artinya berpikir kritis dan dapat memecahkan masalah. Yang kedua, creative and innovation, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, collaboration, teamwork and leadership, yang artinya kolaborasi, kerjasama tim, dan kepemimpinan. Yang keempat, cross-cultural, understanding, communication, information, and media literasi, yang artinya pemahaman lintas budaya dan keilmuan, informasi, dan kecerdasan dalam memanfaatkan media. Yang kelima, computing and ICT literasi, komputer dan pemahaman ICT. Yang keenam, career and learning self reliance, berorientasi menunjang karir dan belajar tentang kepercayaan diri. Selanjutnya Pak Iwan, slide yang keempat. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pokok pembelajaran abad 21. Ya, selanjutnya akan diteruskan oleh Pak Iwan atau Bu Ragil. Silakan. Iya, Bu Ragil ya tadi sudah. Silakan.
Ya, terima kasih Pak Iwan. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Profesor Pak Fahri dan teman-teman MTP yang saya banggakan. Berikut saya akan menjelaskan mengenai 4 prinsip pokok pembelajaran abad 21. Yang pertama adalah instruction should be student center, di mana di sini adalah pengembangan pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu siswa ditempatkan sebagai subjek pembelajaran secara aktif, mengembangkan minat dan potensi yang dimilikinya. Jadi siswa tidak lagi dituntut untuk mendengarkan, menghafal materi pembelajaran yang diberikan guru, tetapi berupaya mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya. Yang kedua adalah education should be kolaboratif, di mana peserta didik harus dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan yang lainnya. Berkolaborasi dengan orang yang berbeda dalam latar budaya dan nilai-nilai yang dianutnya. Bertujuan dalam menggali informasi dan membangun makna, di mana siswa perlu didorong untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya pada saat kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah learning should have context, yaitu pembelajaran tidak akan banyak berarti jika tidak memberi dampak terhadap kehidupan siswa di luar sekolah. Oleh karena itu, materi pembelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, di mana guru harus mengembangkan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa terhubung dengan dunia nyata. Yang keempat adalah school should be integrated with society. Pada prinsip ini, di mana mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya. Misalnya, mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat, di mana dalam kegiatan tersebut siswa dapat belajar mengambil peran, serta melakukan aktivitas tertentu dalam lingkungan sosial. Selanjutnya adalah contoh model pembelajaran abad 21, yaitu PJBL, Project Based Learning. Bahkan model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. PJBL memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menggali konten dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif dengan teman-teman di kelasnya. Selanjutnya adalah IBL atau Inquiry Based Learning. Kata inquiry sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti mengadakan penyelidikan. Sehingga IBL adalah teknik mengajar di mana guru melibatkan siswa dalam proses belajar melalui penggunaan cara-cara bertanya, aktivitas problem solving, dan berpikir secara kritis. Setiap kelompok diberi sebuah pertanyaan atau permasalahan yang akan mengarahkan semua anggota kelompok bekerja bersama mengembangkan proyek berdasarkan pertanyaan tersebut untuk menemukan jawabannya atau menemukan solusi dari setiap masalah yang ditemukannya. Selanjutnya, tantangan pendidik akan disampaikan oleh Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Bu Ragil. Izin kami lanjutkan di slide ini adalah tantangan pendidik dalam implementasi pembelajaran abad 21 ya. Paling tidak ada 7 tantangan besar bagi guru atau pendidik di dalam mengimplementasikan pembelajaran abad 21. Yang pertama adalah konstruksi makna.
guru harus mampu menyelenggarakan pendidikan dengan berorientasi pada aktivitas siswa atau student center di dalam menemukan dan menetapkan makna secara mandiri. Kemudian yang kedua, pembelajaran aktif. Siswa yang terlibat aktif di dalam pengalaman yang relevan dan memiliki kesempatan untuk meneliti, bertanya, berkarya, sehingga makna dapat berkembang dan dikonstruksikan. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas. Guru haruslah benar-benar orang yang memiliki kapabilitas di bidangnya, expert di bidang pembelajaran yang diberikan kepada para siswa. Kemudian juga tantangan kaitan dengan penggunaan teknologi, bahwa guru harus terampil menguasai teknologi pembelajaran sehingga dia akan mampu mengembangkan potensi siswa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kelima, kaitan dengan tantangan sebagai guru adalah peningkatan kompetensi. Guru harus mampu melaksanakan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi siswa. Artinya guru tidak boleh berhenti belajar, terus meningkatkan kompetensi, baik kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi-kompetensi yang mendukung tentunya terlaksananya pembelajaran yang aktif. Kemudian yang keenam adalah kepastian pilihan, yakni guru yang benar-benar berkualitaslah yang jelas akan memiliki pilihan untuk bertahan sesuai dengan menjadikan guru sebagai profesinya. Dan yang ketujuh, masyarakat multikultur. Guru harus mampu mengajar dalam situasi masyarakat yang multikultural, yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan terhadap output pendidikan yang kita selenggarakan. Dari beberapa paparan slide yang kami berikan, maka kami simpulkan bahwasanya keterampilan abad 21 merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat bertahan, untuk dapat tangguh, berhasil menghadapi kehidupan global yang akan teramat kompleks, yang berimplikasi pada proses pendidikan, tidak hanya memfokuskan diri pada kegiatan pembelajaran konvensional, tetapi juga diarahkan pada isu-isu kontemporer. Keterampilan belajar abad 21 yang hendaknya kita kembangkan sebagaimana tadi sudah dijelaskan, berupa critical thinking dan kemampuan memecahkan masalah, berupa kreatif dan inovatif, berupa kemampuan untuk kerjasama, membangun teamwork, ya, dan juga tentang kepemimpinannya. Juga adalah kaitan dengan komunikasi, kemudian literasi, dan pengetahuan atau keterampilan tentang teknologi, dan juga tentang karir, ya, dan belajar untuk memiliki rasa kepercayaan terhadap diri sendiri. 4 prinsip pokok pembelajaran sebagaimana tadi disebutkan. Kemudian juga kita sajikan contoh model pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan upaya kita membangun keterampilan abad 21. Dan juga terakhir tadi adalah berupa paling tidak ada 7 tantangan bagi seorang pendidik agar bisa mengimplementasikan pembelajaran dalam konteks keterampilan abad 21. Mungkin sampai di sini paparan kami. Mudah-mudahan dengan singkatnya paparan kami, tapi bisa memantik untuk bersama-sama kita berdiskusi, mendalami tentang topik yang menarik ini. Untuk itu, izin Pak dosen, kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan untuk mungkin bisa bertanya atau menambahkan atau memberikan tanggapan tentang topik yang akan kita diskusikan bersama. Untuk itu, kami persilahkan bagi rekan-rekan yang ingin menyampaikan hal tersebut. Silakan teman-teman. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Sabirin biasanya pertanyaannya bagus nih, Pak Sabirin, Pak Sugeng.
Mangga dan kita teman-teman diskusi. yang lainnya. Allah, waktunya Belum masih dulu, belum dulu. Silakan yang lain. Ya, mari Pak Sanusi. Selamat Pak Sanusi. Pak Hasan juga. Bu Aswani. Tanya apa ya, Pak? Ya, Biasanya Bu banyak. Aswani kalau nggak nanya kasih ini aja Bu Aswani, kasih apa ya? Kasih wawasan atau apa pengalaman ya? gitu ya. tambahan, Iya, tambahan Bu boleh. Aswani aja deh. Walaupun nggak nanya, Ayo, kasih Bu. tambahan. Oh, gini aja deh. Tanya aja deh, Pak. Gimana? Tanya aja deh. Bagaimana nih, Pak, ya, menurut Bapak-bapak semua nih? Pendekatan tadi pembelajaran berbasis proyek ya, P. Iya. Nah, itu PJPL. dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya dan kreatif di era abad 21, Pak. Gimana Pak Soleh? Konfirmasikan? Pak, izin saya bertanya boleh? Oh, mangga, Iya. mangga, Bu, mangga. Iya. Baik, mohon maaf nih nggak dibuka kameranya. Baik, Iya. izin Ya, Bu Rida. tadi dari kelompok Bapak dan Ibu sudah memaparkan ya. Ketika kita menerapkan metode-metode kepada siswa dengan metode yang hari ini sungguh sangat luar biasa, banyak sekali istilahnya ya. Ada PBL, PJBS, seperti itu. Tapi satu sisi ketika kita menerapkan untuk hal itu kepada peserta didik, sementara peserta didiknya itu untuk penguatan akhlaknya itu ataupun konsentrasi dan lain-lainnya itu berkurang gitu loh Pak. Terutama akhlaknya ya. Ketika kita menghadapi masa COVID, adanya daring, kemudian masuk kembali. Nah, konsentrasi anak pun berbeda dengan hal-hal yang ketika dulu mengajar kepada peserta didik beberapa tahun yang lalu seperti itu, Pak. Apakah mungkin menurunnya akhlak tersebut, apa bagaimana cara menyinggapinya? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Thank warahmatullahi you banyak Bu Rida. Ya. Saya jawab Bu Rida aja dan nanti Bu Aspani yang jawab Ayun aja dah. Pak, tambahin ya. Satu lagi. Tanya lagi ya, boleh Satu nggak? lagi. Ya, baik. Saya mencoba pertanyaan dia Bu Rida ya. Bu Langsung. Rida, terima kasih Ya, baik. pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Ya, sehingga diskusinya hidup. Oh iya, iya. Ya. Ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bu Rida ya. Tadi tentang masalah akhlaknya kok ketika belajar daring masuk kok akhlaknya kok jauh gitu harapan kita gitu ya. Jadi memang menurut pandangan saya Bu Rida, sepengalaman saya gitu ya. Generasi sekarang ini kan rata-rata orang tuanya kan ada angkatan 65 Bu Rida. Berangkat jam 6, pulang jam 5. Ada yang berangkat angkatan 67, berangkat jam 6 pagi. Ya, maaf ini. Ya. Maaf nih ada iklan Bu sebentar. Ya, jadi Pak, apa sama yang dialami sama peserta didik Bapak sama seperti itu sama apa? Bu, sama. Jadi salah satu Oh, iya. faktor pemicunya ini Bu adalah yang pertama itu ada yang paling pokok adalah kurangnya model bagi mereka yang mereka contoh, terutama di kedua orang tuanya. Ya, karena orang tua super sibuk, ya saya juga punya pengalaman Bu waktu daring itu ya, saya pernah punya pengalaman itu ada anak kok daring nggak pernah masuk gitu ya. Ngabsen juga nggak pernah. Saya tanya kok bisa ini. Saya datang ke rumahnya, ternyata ya orang tuanya dia masih tidur, orang tua udah berangkat Bu. Udah berangkat beraktivitas mencari nafkah gitu Bu ya, istilahnya. Ada mereka itu ya, mohon maaf karena tidak ada panutan, ya temannya gadget, tidak ada filter, ditambah lingkungan yang mohon maaf jauh dinilai spiritual gitu Bu ya. Maka jadilah seperti itu. Makanya tadi ya pernah disinggung sedikit oleh Profesor Iva ya, bahwa anak-anak itu memang butuh role model, terutama gurunya gitu ya. Gurunya jadi model sebagai pengganti orang tuanya gitu misalnya. Jadi emang kendala generasi sekarang itu di antara itu Bu, yang mereka menyebabkan mereka itu anaknya kurang. Ya karena tadi misalnya orang tuanya super sibuk, mereka kehilangan model di rumahnya gitu ya.
ditambah lingkungannya yang mohon maaf jauh dinilai religius, berteman dengan gadget gitu ya. Kadang-kadang di gadget juga ya macam-macam dan sebagainya karena nggak ada bimbingan, ya akhirnya mereka mengadopsi apa adanya. Nah ini menjadi tantangan juga buat kita sebagai seorang guru, bagaimana mencari solusinya gitu ya. Makanya kadang-kadang di sekolah kami itu, kami sering ini Bu Rida, sering sebelum mengajar atau sebelum mengajar kalau memang ada waktu ya yang bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan dengan cerita-cerita hikmah gitu, dengan model seseorang dan sebagainya. Mudah-mudahan dari cerita singkat itu menjadikan oase buat mereka gitu, agar bisa mencontoh. Karena lagi-lagi bicara moral ini kan pendidikan tidak instan, artinya harus terus, harus dibimbing terus dan menerus. Makanya tidak ada, bagi seorang guru sejati itu tidak pernah berhenti menjadi model dan menjadi guru bagi mereka. Kayak itu Bu Rida, mungkin nanti dari teman-teman bisa menambahkan yang Baik, lain. terima kasih Pak. Terus kayak semangatnya itu berkurang gitu ya. Ketika kita menyampaikan tuh kayak gitu sih. Ya. Jadi kalau Bu Rida, kalau mereka berperan tuh Bu Rida, boleh Bu Rida cari cita-cita pendek yang kira-kira bisa menggugah semangat mereka, Bu. Kadang-kadang saya juga banyak, ya. Sekarang di TikTok juga banyak, Bu. Di TikTok itu banyak kata-kata motivasi juga banyak gitu. Sekarang tuh pernah saya lihat juga tuh ada model, ada namanya model E ditambah T jadinya O. Apa itu? Saya bilang apa nih? Ada event, terus ada respon, dan ada output. Dan itu mesti katakannya singkat, tapi di situ gue berida banyak muatan pelajaran juga buat kita. Jadi ada gitu, ada contoh kasus, ada orang yang dibesarkan dari keluarga sederhana, tapi kok kakaknya hebat, jadi orang top, tapi adanya malah enggak gitu. Ternyata itu tadi berida, tadi hanya itu eventnya itu mereka dihadirkan di ibu yang sama. Terus kedua R, jadi kalau kakaknya itu yang sukses itu mereka merespon dengan nilai positif, ada mereka kerja keras menjadi orang sukses, tapi adanya karena merespon negatif, ya akhirnya kesusahan terus bersama dia gitu. Maka outputnya juga tadi tuh. Jadi E ditambah apa namanya R, hasilnya jadi O. Jadi keberhasilan kita pada hari ini ada tidak lepas dari perjuangan kita sebelumnya. Ya kan itu Bu Dida? Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan Pak Iwan di pertanyaan Bu Aspani kayak cukup menarik itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Soleh yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan Bu Rida ya. Mungkin sedikit menguatkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Soleh. Luar biasa ya, apa yang disampaikan oleh Bu Rida itu memang menjadi apa namanya permasalahan kita semuanya menghadapi anak-anak yang kelihatan motivasi belajar itu sangat kurang sekali gitu ya, dan juga degradasi moral, akhlak, adab yang jauh berbeda dengan mungkin masa-masa zaman kita sedang sekolah gitu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa memang sangat kompleks ya faktornya, termasuk yang Pak Soleh sampaikan tadi adalah faktor keluarga ya, ada angkatan 65, angkatan 60, 67, kan luar biasa memang fakta yang ada. Salah satu kemerosotan mental, moral anak-anak ini adalah tidak lepas, salah satunya adalah kurangnya mungkin atau kurang tepatnya pola asuh ya, pendampingan, pengawasan orang tua. Kemudian juga mungkin saat ini juga banyak anak-anak ini yang begitu jauh ya dari pendidikan agama gitu ya, kurang lah katakan ya, dengan mungkin berbagai keadaan, apakah mereka bukan sekolah di sekolah Islam katakan, kemudian mereka juga tidak mendapatkan masukan tentang pengetahuan agama dari keluarga, tidak ada upaya untuk mengikuti pelajaran tambahan kaitan dengan agama gitu ya. Tidak kita pungkiri bahwa pengetahuan agama ini menjadi satu basic sekali ya untuk membuat generasi kita tangguh terhadap permasalahan-permasalahan yang bisa mendistraksi akhlak mereka. Dan dari kondisi itu juga sangat kita maklumi faktor lingkungan sosial juga sangat berdampak pada mereka, termasuk tadi yang betul ya, kita betul-betul terenyuh ya dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Ifah tadi, bagaimana di balik gemerlapnya dan pesatnya kemajuan teknologi ternyata dampak-dampak negatifnya pun amat sangat terasa gitu ya. Bagaimana anak-anak mulai tidak terasah empatinya, kemudian
keterampilan komunikasinya, ya ini komunikasi juga bagian dari keterampilan abad 21. Makanya satu sisi ketika kita tidak seimbang di dalam menggunakan teknologi, ya alih-alih kita misalkan ingin membangun komunikasi sebagai keterampilan abad 21, tapi kita tidak cerdas, tidak seimbang menggunakan teknologi yang misalkan dominan pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran individual misalkan. Tidak kita arahkan untuk kolaborasi satu dengan yang lain. Tidak kita siasati kegiatan-kegiatan yang akan mengasah komunikasi antara siswa satu dengan siswa yang lain. Ini saya kira akan menjadi satu bumerang gitu ya, satu kondisi yang justru jauh dari target keterampilan abad 21 itu sendiri. Sehingga faktor teknologi ini pun sangat-sangat berdampak bagi keadaan anak-anak kita. Nah, mungkin satu hal yang perlu juga menjadi sorotan bagaimana tadi meningkatkan motivasi belajar ya buat anak-anak kita, ya dari sisi agama, dari sisi kebermanfaatan ilmu yang kita berikan, dan juga tentu adalah dari kita sebagai guru bagaimana mampu menyajikan pembelajaran yang kontekstual gitu ya, pembelajaran yang menarik. Nah, itu tantangan kita, teman-teman ya. Mungkin itu sedikit tambahan buat pertanyaan Bu Rida ya. Mudah-mudahan bisa menambah gitu apa yang tadi disampaikan oleh Pak Soleh. Terima kasih Eh, Pak Iwan. ya. Kemudian pertanyaan dari Bu Aspani itu terkait apa tadi ya? Bagaimana keterampilan abad 21, bagaimana pembelajaran atau model pembelajaran ya yang bisa mengasah keterampilan abad 21 gitu ya Bu Aspani ya? Izin Iya, konfirmasi Pak. terlebih dahulu. Iya. BJBL, Pak Iwan contohnya ini. Oh, PJBL. Baik, baik. Saya akan coba ya. Untuk PJBL ini memang dari sisi ini kan sebuah metode pembelajaran yang berbasis project ya. Sehingga kalau kita lihat mungkin dalam prakteknya, misalnya siswa ini dalam PJBL itu kan dihadapkan pada masalah yang nyata ya. Sehingga dari masalah yang kita sajikan itu mereka akan mengumpulkan informasi gitu ya, akan mempertimbangkan berbagai macam solusi sebagai jawaban atas permasalahan yang kita sajikan gitu kan. Bahkan kita arahkan mereka itu untuk mengambil satu kesimpulan atau satu keputusan gitu ya. Ya, itu satu keputusan dari permasalahan yang kita sajikan, entah hasil diskusi atau hasil pengumpulan informasi yang mereka lakukan. Nah, itu salah satu gambaran menurut saya bahwa dengan PJBL itu kita mengasah mereka, para siswa untuk bisa berpikir lebih kritis gitu ya. Dibandingkan dengan mungkin kita model ceramah misalkan ya, kita hanya menjelaskan gitu tanpa melibatkan secara aktif unsur-unsur siswa kita gitu untuk aktivitas pembelajaran. Kemudian juga mungkin kaitan dengan berpikir kritis tadi gambarannya ya. Kaitan dengan kreativitas misalnya. Proyek yang kita jadikan sebuah tantangan dalam pembelajaran itu tentunya kan memerlukan ya pendekatan kreatif yang siswa-siswi kita semestinya tertantang dengan pembelajaran yang kita berikan gitu. Makanya dengan seringnya kita melakukan PJBL misalkan, mudah-mudahan ini menjadi satu pembelajaran yang bisa mengasah mereka gitu untuk membangun sikap kreatifnya, sikap inovatifnya gitu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita berikan. Kemudian juga PJBL kaitan dengan kolaborasi misalnya. Ya, dalam proyek-proyek yang kita berikan berupa tugas kelompok gitu ya, kita minta mereka untuk menyelesaikan masalah tentu berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Sehingga disitulah mereka akan berbagi tugas, ya saling mendukung gitu kan, memadukan pendapat, memadukan gagasan, sehingga karakter atau keterampilan kolaborasi itu pun akan insya Allah akan terasah dengan model pembelajaran PJBL yang kita lakukan sebagai pendekatan tersebut. Dan tentu yang lain ya, demikian mungkin gambarannya, termasuk keterampilan komunikasi dengan pembelajaran aktif, pembelajaran kelompok, tentu akan memberikan kesempatan untuk para siswa lebih aktif berkomunikasi.
Karena komunikasi yang mereka bangun tidak hanya komunikasi mereka kepada guru atau guru kepada siswa, tapi mereka juga akan berkomunikasi dengan teman-temannya gitu ya dalam rangka diskusi dan seterusnya. Mungkin demikian Bu, gambaran singkat barangkali ya, memberikan gambaran bagaimana PJBL kok bisa gitu ya mengasah keterampilan-keterampilan abad 21 yang tadi kita jelaskan. Silakan mungkin yang lain ada yang menambahkan Bu Ragil dan Pak Soleh, atau yang lainnya juga boleh ya. Bu Ragil mau Bu Ragil. Ya, kalau Bu Ragil belum ada, mungkin saya bisa menambahkan Pak Iwan ya, tentang contoh konkretnya PJBL itu kayak apa sih gitu ya. Iya. Mungkin Bu Aspani, kita kan sekarang di bulan Rajab ya. Rajab, sekali lagi Sya'ban. Ya bisa aja mungkin salah contoh pembelajaran PJBL itu membuat video tentang menyambut bulan suci Ramadan. Ya, di antaranya kita kasih tugas kelompok pada mereka. Tentunya kan masing-masing siswa itu punya punya kesempatan atau punya tugas masing-masing, dan hasilnya itu nanti diserahkan ke kita gitu, ke guru yang membimbing. Itu di antaranya mungkin Bu Asmani contoh konkretnya dari contoh pembelajaran PJBL. Mungkin Bu atau teman-teman ada yang lain mungkin disilakan. Gimana Bu Asmani? Bisa dipahami penjelasannya? Ya bisa Pak. Bisa. Alhamdulillah. Iya. Jadi banyak Bu Asmani bisa itu bikin video, bisa podcast gitu ya. Iya, Atau bikin drama gitu. Gimana itu juga termasuk mungkin ya sependek pengetahuan saya kalau mengambil istilah Pak Iwan itu juga termasuk PJBL gitu. Ya. Ya kan semua nanti dari juga. yang lainnya. Atau Bu Asmani punya pengalaman unik kali tentang PJBL di sekolah. Kalau ada bisa berbagi di sini. Izin menambahkan Pak Soleh. Oh iya, silakan. Ya, mengenai contoh konkret pembelajaran PJBL. Contohnya, misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini saya mencontohkannya misalnya di pembelajaran di SD ya, Bu Asmani. Gitu. Misalnya proyek dalam pelajaran bahasa Indonesia, anak ditugaskan dalam proyek membuat buku cerita misalnya. Yang pertama, tahapan pertamanya, langkah-langkahnya misalnya siswa itu menentukan tema cerita, kemudian membuat kerangka ceritanya, gitu. Kemudian menulis naskah ceritanya. Langkah selanjutnya menambahkan ilustrasi sesuai isi cerita tersebut. Nah, di akhirnya itu mempresentasikan buku yang dihasilkan siswa kepada teman-temannya. Jadi proyeknya itu siswa dalam kegiatannya itu dia akan menulis, mengilustrasikan, serta menyusun cerita yang menjadi sebuah buku. Gitu. Jadi itu salah satu contoh gitu ya Bu ya, misalnya dalam pelajaran bahasa Indonesia anak mendapatkan proyek untuk membuat buku cerita gitu. Jadi yang pertama misalnya menentukan temanya dulu nih, bisa berdasarkan kesepakatan, bisa dari gurunya. Kemudian setelah sudah tahu temanya, anak itu mengambil langkah membuat kerangka ceritanya. Jadi tokohnya, alurnya, latarnya mereka tentukan, lantas mereka menulis naskah cerita tersebut. Kemudian menambahkan ilustrasi sesuai isi cerita tersebut dan mempresentasikannya kepada teman-temannya sehingga menghasilkan satu buah proyek buku tentang buku cerita masing-masing. Itu saja Bu Asfani, untuk kekurangannya mohon maaf. Kelas berapa ya Bu Ragil ya? Itu diterapkan di kelas berapa itu? Bisa di kelas 4, 5, dan 6. Biasanya kalau di kelas 6, perbendaharaan katanya, ilustrasinya, dia akan lebih kreatif ya, gitu. Seiring dengan potensi anak masing-masing. Itu aja, Bu. Ya, karena kemarin kan kepala sekolah bilang gini, Ibu ini kan saya kepala perpus ya, jadi dituntut anak-anak harus buat satu buku, nanti diterbitkan, katanya kan begitu. Kalau di SMA Negeri 113 itu
mereka udah ada buku tapi tidak satu orang Bu, bareng-bareng gitu kan. Iya, iya Nah, ini, bisa. ini mau dicoba satu anak satu buku, nanti diterbitkan gitu, nanti dapat ISBN ya, itu. ISBN. Ya. Ya itu ISBN itu ya Pak ya. Kemarin Laptop itu, sudah Bu. kata kepala sekolah sudah ada diterapkan di SMA Negeri 9 gitu. Makanya waduh kalau kepala sekolah ketemu kepala sekolah nih jadi pusing nih saya kan gitu. Pasti jadi pengen gitu kan ya Pak. Waduh gitu kan. Ya udah dicoba, padahal kan saya juga bukan guru bahasa Indonesia ya. Dan itu tapi kan saya juga mau mencoba ya Pak, baik Pak gitu aja. Nah, kalau untuk SMA itu kan gimana ya? Dihubungkan dengan literasi digital kali ya. Kalau SD kan belum kali ya Bu ya. Masih Iya, Bu. Iya, betul. uh, Biasanya kalau jadi SD sih untuk memotivasi siswa yang lainnya gitu, biasanya yang mm, bagus nanti ditempel di mading nih gitu. Jadi itu iya iya iya. akan membuat daya tarik yang lainnya buat, oh ternyata hasil saya dilihat nih banyak dengan teman-temannya gitu kan. Itu sih kalau untuk anak Ya. SD ya, Bu, ya, sejauh itu. Ya, jadi kan kalau untuk SMA itu karena mungkin kan literasi digital itu penting ya menghadapi tantangan pembelajaran abad 21 ya. Sangat penting buat Bani. Merupakan salah satu keterampilan yang esensial ya Pak ya di era Iya. abad Iya. 21 ini ya. Ya kan Pak. Terutama Nah ini gurunya. nah ini apa ya? Langkah apa yang harus diambil sekolah ya untuk meningkatkan literasi digital siswa itu loh Pak. Saya masih bingung karena aduh ditembak nih saya kan gitu. Jadi Makanya bertanya Bu lagi Afani saya ya masih Pak, nggak ada, apa-apa ya Pak. ya nggak apa-apa. Masih ada stimulus, Bu. Kalau nggak stimulusnya biasanya ya malas gerak lah, mager. Kayak langkah-langkah Bu, emang yang pertama tuh habit ya, kebiasaan itu ya, yang perlu dibangun. Jadi dibuat sistemnya, masih anak-anak ada kewajiban membaca gitu Bu ya. Yang kedua mungkin boleh juga Bu, dibuat lomba, bikin lomba gitu ya. Dibuat lomba, ya dibuat lomba nanti ada hadiahnya gitu ya. Kayaknya kalau tanpa stimulus kayaknya kurang menarik buat nih. Begitu. Jadi dibuat itu dulu, dibuat programnya dulu, program membaca. Setelah itu program berjalan, dibuat lomba. Nah, yang berhasil nanti bisa menjadi duta digital literasi tingkat Oh, nasional iya. dan sebagainya. Itu yang pernah Karena ada di sekolah kami seperti itu. Jadi saya adakan udah lomba punya per duta baca sih bulan ya. Pak. Saya sudah ada duta baca, terus klub literasi juga ada gitu kan, terus jurnalistis juga ada. Jadi pengen Oh, keren udah. dipadukan, ya. Ya. Oke. Tapi emang harus ini ya Pak Yang ya. nggak kalah pentingnya Bu Asmani itu perpustakaannya tuh aksesnya mudah didatangi gitu. Kadang-kadang perpustakaan bagus ada di lantai atas itu bikin baper Bu. Tapi yang enak itu perpustakaan yang tempat strategis dekat-dekat dengan jajan dan apa itu biasanya lebih menarik juga gitu. Karena saya punya pengalaman sekolah kami itu kan ada 4 lantai Bu. Jadi perpustakaan di atas itu males Bu kalau ada yang mau datang. Saya tanya kenapa Mas baca? Capek Pak naik ke atas. Ada di sekarang perpusnya di lantai dasar gitu, masuk langsung ke perpus. Dan saya ke depan mau didekatin dengan kantin Bu, biar bisa ngopi juga di gitu. Yang penting bisa bersih. Oh iya, Jadi itu dibikin perpustakaan saya dekat nyaman. kantin Pak. Nah, itu. Ada strategi seperti itu. Iya, Dekat kantin. jadi dibuat happy Bu, jangan dibuat horor gitu. Ya cuma Jadi kalau ada, menimbulkan anak gemar membaca itu memang untuk saat ini ya Pak ya. Itu apa ya? Susah karena mereka masih tergantung sama HP itu loh. Iya, ketergantungan HP. Benar-benar ketergantungan sama HP mereka itu jadi susah untuk menarik ke perpustakaan aja. Aduh, susah itu. Hanya beberapa. ini saya baca di Waspan ini ada informasinya. Sekolah di Swedia tinggalkan komputer kembali pakai buku. Gara-gara kemampuan siswa menurun dalam literasi. Ini sekarang jadi bukan cuma masalah di Indonesia, Bu, ternyata ini masalah dunia juga. Iya, makanya itu Pak. Aduh, gitu kan. Tingkat membacanya. Terima kasih Bu Asmani, pertanyaannya bagus. Ya, siap Pak. Ya, makasih. Baik, mungkin kita persilahkan untuk
mahasiswa yang lainnya ya, barangkali memberikan tambahan, kemudian mungkin kita mendiskusikan permasalahan yang kita hadapi. Silakan. Boleh Ya, menambahkan sedikit nggak, Pak? Oh iya, Pak silakan Sabirin Pak. nih. Terima kasih Pak. Ya Silakan, Pak silakan. Sabirin, mangga Pak Sabirin. Iya. Saya sedikit tergelitik tadi itu lewat pernyataan yang terkait dengan kemampuan literasi tidak hanya anak-anak ya, sebenarnya dewasa juga sama di Indonesia, mungkin dunia juga kali ya. Ya. Jadi nggak hanya anak-anak yang kecanduan dengan gadget, tapi orang dewasa juga sama. Yang Guru juga. dilakukan hanya scroll, scroll, scroll gitu kan ya. Ya. Eh, Lupa diri, tidak Pak. meliterasi. Ya, jadi waktunya habis buat scroll doang. Beberapa tips yang mungkin perlu dilakukan, dan ini dilakukan di sekolah-sekolah sekelas NF misalnya. Dia ada waktu literasi setiap harinya. Kemudian kalau nggak salah itu, untuk kelas 1 misalnya, nanti di akhir tahun itu, anak-anak kelas 1 SD-nya, dia harus menyelesaikan esai 1 halaman misalnya. Kalau kelas 6 berarti 6 halaman. Itu mereka mulai dari tahun 2000-an, itu sudah mereka mulai. Kalau pengalaman di sekolah yang saya bina, termasuk yang sekarang itu, setiap hari wajib 30 menit literasi. Awalnya anak-anak bingung tuh, kita baca apa Ustaz gitu. Saya bilang, baca semua buku yang ada di perpustakaan. Terserah kamu, mau yang mana yang kamu suka. Atau kamu boleh minta bawakan buku dari rumah, baik itu komik kah memulainya gitu kan. Tapi kita batasi komiknya yang boleh yang mana seperti itu. Atau kisah-kisah apa saja yang paling menyenangkan. Karena bagi anak-anak, pengalaman saya waktu kecil dulu, membaca pertama kali saya itu Cergam. Dulu kan ada Denny Manusiaikan, Bobo gitu kan, yaitu majalah-majalah anak-anak yang saya banget itu kayak gitu kan. Kemudian baru tuh nyasar ke yang lain-lainnya, Panji Masyarakat, apa namanya, Buletin Jumat, macam-macam tuh, sampai ada Injil Barnabas dan macam-macam tuh. Dari awalnya yang sederhana, maka anak-anak yang di tempat yang saya kelola itu wajib 30 menit setiap harinya literasi apa saja dulu. Mereka baca, mau ngulang bacaan itu nggak masalah, gitu kan. Mengawali memang begitu. Dan akhirnya kemarin di 6 bulan terakhir, semester pertama, kita minta dengerisum bukunya. Itu anak kelas 2 SMP, itu dia bisa ngeresum buku setebal 600 halaman. Saya bilangin, Mes. kamu bagaimana cara ngeresum? Kita kasih kisi-kisi doang. Kasih ininya, apa, tahapan-tahapannya, Katakan. kasih tools. Ya, dia sampai sekarang saya simpen itu. Saya senang banget ngeliat bagaimana cara dia ngeresum bukunya itu. Nah, ini kan sesuatu banget ya. Eh, Jarang ada. Kita kan selama ini kan banyak apa yang kita bicarakan tuh memang hanya pada tataran teoretis mungkin. Kita belum pada tahap pada pengambil kebijakan. Jadi ide-ide kita keren-keren tapi belum bisa benar-benar terrealisasi di lapangan. Ya, Maka belum mungkin bisa membumi ya, Pak. pemilik-pemilik lembaga, mm-mm, pemilik-pemilik lembaga apapun itu, gitu kan, kepala-kepala sekolah apapun itu, perlu menyisipkan hal-hal seperti itu supaya apa yang menjadi wacana-wacana yang bagus tadi, sebagaimana Ustadz Soleh sampaikan, Ustadz Iwan, Bu Aspani, ini nggak hanya sebagai dan berhenti pada tataran wacana, tapi dia benar-benar bisa diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalau saya sih begitu, dan kita sudah lakukan sampai sampai saat ini. Jadi anak-anak itu seperti itu, begitu. Insya Allah begitu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Salam. Pak. Makasih, Pak Sabirin. Makasih. Sama-sama. Ya, luar Pak biasa ya Iwan, pengalaman. ngapain Pak Iwan? Ya. Pak Iwan mau ikutan ngomongin Oh, iya. literasi. Iya. Biar rame, Bu, biar rame. Ayo. Masya Allah. Kita Kemana nih. Bu Ari? Bu Ari, Bu Ari. Bu Ari, iya, Gimana? Bu Ari nih, Bu Ari. Banyak pengalaman nih biasanya beliau. Biar nggak ngantuk, Bu. Iya. Iya, heeh.
biar nggak ngantuk, betul. Mangga, Bari, mangga. Jadi ya, makasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, teman-teman untuk literasi ya, pemahaman saya gitu kan, literasi itu sebenarnya kita tidak hanya membaca kan, tapi literasi adalah kemampuan bagaimana kita bisa membaca, kemudian kita bisa menulis, dan kita bisa memahami sebuah informasi, di mana informasi itu tidak hanya dari cetak aja kan. Nah, literasi itu bisa bacanya bisa dari media, bisa juga dari literasi perpustakaan yang hard book, bisa juga dari yang soft ya, misalkan dari literasi teknologi. Nah, di situ itu berarti eh, literasi justru kita ada ada peningkatan, kayaknya ada pergeseran nih. Pemahaman anak itu tidak harus hard copy. Untuk membawa anak ke soft copy bagaimana? Itu kan sebuah tantangannya ya. Karena membaca itu tidak harus di hard copy. Kemudian memahami informasi itu sendiri. Nah, ketika memahami informasi sebenarnya kita bisa melatih anak untuk menulis, misalkan kayak gini, di SMA atau di SD, SMP kan ada upacara ya. Kebetulan di hari Senin di sekolah saya itu ada kegiatan upacara dan kegiatan literasi jam keduanya. Setelah peserta didik itu mengikuti kegiatan upacara dan literasi, kemudian kita berikan pertanyaan pematik. Seperti sintak dalam PJBL itu kan ada pertanyaan pematik, kemudian anak diajak untuk melakukan aktivitas. Nah, misalkan kenapa upacara dilaksanakan? Mengapa program literasi itu diadakan? Terus, apa yang kamu ketahui tentang makna dari pelaksanaan upacara dan kegiatan literasi itu sendiri? Menurut kalian, apa tujuan diadakannya upacara? Dan lain sebagainya, sehingga mereka nanti kita bangun sebuah pertanyaan pematik yang bagaimana ya menurut kalian hasil dari pembiasaan positif pelaksanaan upacara dan literasi itu, maksudnya bagaimana hasilnya itu di diri kalian, apa kebermanfaatan positifnya? Kemudian apa ya saran dari kalian agar kedua kegiatan tersebut dapat lebih bermakna? Hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki? Nah, itu kan sama aja kayak anak diajak untuk memahami informasi melalui visual. Visual dari mereka melaksanakan upacara itu sendiri. Nah, dari situ akhirnya mereka menulis, oh upacara ini kayak gini ya. Oh, program literasi itu kebermaknaannya seperti ini ya. Mungkin ada pertanyaan pematik yang sebenarnya sederhana, simpel, dan mereka biasa lakukan. Itu nanti mereka akhirnya menumbuhkan kesadaran sendiri gitu loh. Kayak mengapa sih kita harus tersenyum, menyapa apabila bertemu orang, misalkan seperti itu. Mungkin hal-hal itu sebenarnya bisa menjadi salah satu program literasi. Jadi tidak hanya berdasarkan hard book aja gitu, hard copy aja gitu. Maksudnya mungkin itu tambahan dari saya aja ya, karena pemaknaan literasi juga memahami informasi. Mungkin itu aja teman-teman. Makasih. Assalamualaikum Berarti warahmatullahi bisa wabarakatuh. melihat di lingkungan sekitar mereka mencurahkan gitu ya, Bu Ari ya. Iya, sehingga akhirnya mungkin kayak gini ya, kayak di sekolah saya kan, kenapa sih pada program literasi? Anak nanya. Ya udah, kalau program literasi di sekolah ini membosankan, kamu ada ide nggak ya untuk program yang bagus di sekolah ini? Nah, hal itu jadi sebenarnya masing-masing anak itu memiliki kreativitas. Nah, itu salah satu dari sintak dalam PJBL itu sendiri kan merangsang untuk muncul kreativitas daripada anak itu sendiri. Nah, itu sebenarnya hal-hal simpel itu yang bisa kita berikan pertanyaan pematik sehingga akhirnya mereka menyadari kenapa saya harus begini gitu. Mungkin itu aja. Makasih. Sama. Maaf, boleh sedikit mohon maaf Bu Ari. Tadi saya fokusnya pada Siap, membaca. siap, siap. Kalau di tempat kami juga memang Ya. nonton TV, misalnya nanti ada siroh. Kadang kami bawa ke apa museum-museum, kadang di pesta-pesta buku. Begitu juga, itu bagian dari literasi. Kayak gitu. Iya. Tadi fokus saya di tadi. Mohon maaf ya.
Udah keren semua kok, Ini udah banyak saling saling, melengkapi. masukan. kita mah saling Saling melengkapi, salah, melengkapi saling ceritanya. Saling melengkapi. melengkapi, bagus. Ya, betul. Bagus nih, jadi Iya, Menarik berbagi ya. pengalaman iya. kan ya. Bagi pengalaman Yuk, ya, Pak. Iya, ya. yuk. Ya, sangat menarik karena tadi Bu Ari menyampaikan mungkin sebuah inovasi dalam literasi lebih kepada nyoroti inovasi digitalnya gitu ya. Walaupun saya cukup kaget gitu ya ketika mendapat sebuah tulisan di mana diinformasikan bahwa di Swedia itu sudah mulai banyak peringatan-peringatan terkait dengan tadi ya yang disampaikan Pak Soleh, kembali ajakan kembali kepada teks tradisional gitu ya dengan meninggalkan buku-buku digital. Nah, ini bahkan diketengahkan katanya penelitiannya cukup konsisten ya dan menunjukkan lebih baiknya kembali kepada buku-buku teks tradisional. Ya, tentu ini menjadi tantangan juga ini untuk bisa kita dalami seperti apa gitu ya dampak-dampak yang hari ini menjadi sebuah catatan dunia katakan terkait dengan kemajuan era digital yang sesungguhnya itu merupakan inovasi dan kemajuan teknologi, tetapi ternyata juga perlu adanya keseimbangan ya, perlu adanya pertimbangan-pertimbangan efektivitas sehingga bisa kita optimalkan mungkin ya. Baik, kita lanjutkan mungkin baru 2 pertanyaan tadi. Insya Allah masih ada waktu nih. Silakan, ada yang lain? Pak Guru mana ya Pak Guru? Atau barangkali dari Pak dosen berkenan memberikan penguatan atau tambahan Pak dosen? Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Setelah memperhatikan apa yang dipaparkan dan apa yang didiskusikan, ini cukup menarik karena kelihatan ada dua kubu yang saling tarik menarik ya, utamanya yang berkaitan dengan cenderung ke hard copy, yang satunya mungkin cenderung juga ke soft copy. Nah, meskipun ada hasil penelitian yang mengatakan bahwa ada lembaga-lembaga tertentu itu mengajak ke hard copy, ya. Artinya supaya langsung melihat bukunya karena memang masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Ya, istilahnya sama dengan skimming dengan scanning ketika artinya orang membaca informasi, ada yang menggunakan skimming, ada yang menggunakan scanning. Nah, terkait dengan persoalan sumber, apakah itu paper full atau paperless, itu memang ada gaya ya, ada gaya masing-masing. Artinya ada istilahnya ada gaya kognitif atau gaya belajar ya, itu juga terkait di situ. Karena kalau kita berbicara mengenai persoalan digital atau paperless, nah tentunya paperless ini bagi kita yang usia kepala 4 ke atas itu membaca informasi melalui paperless itu kayaknya agak sulit juga ya. Terkadang mata enggak kuat lagi. Cuma kalau kaitannya dengan kecepatan waktu untuk komprehensif, saya kira digital memang lebih cepat. Katakanlah misalnya kalau kita di agama mau belajar satu ayat misalnya atau 2 ayat tentang hukum. Nah, tentunya kalau di cara pencarian
yang cepat itu kalau pakai kamus ya itu kan ada namanya munjid, ada ini, tetapi itu kaitannya dengan skimming dan scanning. Nah, oleh karena itu lewat digital itu bisa mempercepat. Misalnya kita baca Al-Quran itu tidak ada terjemahan. Tapi kalau kita memakai aplikasi, langsung bisa dilihat terjemahannya, tinggal diklik. Jadi lebih cepat. Kemudian kalau kita mau lihat arti letter-letternya, misalnya kata per kata, nah itu juga sudah ada aplikasinya untuk bisa kita lihat, oh ternyata artinya ini lebih banyak ya menggunakan kata-kata dibanding kalau dilihat dari letter-letternya. Nah, itu salah satu contoh. Begitu lagi kalau kita misalnya mau mencoba melihat tafsir dari ayat itu, tinggal diklik mau tafsir Ibnu Katsir atau yang lainnya, itu langsung bisa kita lihat. Jadi istilah skimmingnya itu artinya kata-kata kunci itu begitu diklik langsung keluar, tidak perlu lagi ada waktu membuka-buka buku dan lain-lain sebagainya. Kemudian dari sisi kemudahan membawanya juga seperti itu. Jadi memang ada beberapa kelebihan tergantung kepada apa yang kita perintahkan, karena kalau persoalan hard copy dan soft copy, tentunya kalau hanya istilahnya scroll saja itu, yaitu memang ada. Tetapi kalau kita berbicara mengenai apa, mengenai info yang dibutuhkan, itu tentu ada yang aksesnya lebih cepat. Jadi saya melihat tinggal memilih mau akses lebih cepat atau mau aksesnya secara manual, maksudnya dilihat bukunya satu persatu, dicari dan lain-lain sebagainya, itu bisa memakan waktu yang banyak. Jadi kemudian dari potensi yang dimiliki oleh si pembaca juga itu tentu ada yang auditif, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Nah, kalau kita berbicara mengenai yang konvensional, nah mungkin itu agak sulit sedikit. Tapi kalau kita berbicara mengenai bisa menjembatani persoalan istilah diferensiasi dengan individualisasi, itu bisa membantu dengan itu. Jadi intinya sekarang, karena di internet itu bukan hanya yang saduran-saduran saja yang bisa kita peroleh, atau hasil pembacaan orang yang diekspresikan baru ditulis yang bisa kita baca. Tetapi karena dengan adanya revolusi e-book, nah itu yang menyebabkan buku yang tadinya harus ada di lemari itu bisa kita kantongi, bisa kita lihat. Cuma memang ada kendala fisik biasa. Kendala fisik itu adalah mungkin karena mata, tetapi karena digital ini bisa dicubit-cubit, bisa diperkecil, bisa diperbesar. Nah, itu juga memudahkan akses untuk kita memahami literasi. Katakanlah literasi, kita mau tahu tentang, katakanlah misalnya 10 halaman, ya 10 halaman. Kemudian 10 halaman kalau di digital itu kan bisa lebih cepat. Ya, jadi bukan berarti bahwa kita fanatik ke situ, tetapi salah satu ciri khas dari pembelajaran abad ke-21 ini adalah memang sudah lebih banyak yang berbasis teknologi digital. Nah, itu yang yang perlu. Nah, jadi tinggal seleksi aja, bahwa kalau hanya sebatas pendapat, ya tentu kita tetap harus merujuk kepada sumbernya. Nah, sumbernya juga kan bisa dilacak
masukkan saja nama penulisnya dan lain-lain sebagainya, tanggal terbitnya, itu semuanya sudah dikonversi dari yang manual ke yang digital. Dan jadi masalah itu adalah kalau memang tidak ada ininya, artinya mungkin tidak ada hard copy-nya ya, jadi langsung semuanya dibuat di dalam bentuk digital, sehingga memang ada hal-hal yang berkaitan dengan kelengkapan sumber itu. Nah, saya kira itu yang perlu kita pahami. Jadi kita tidak ngotot dengan harus seperti yang disarankan oleh Pak Sabirin dan lain-lain sebagainya, tetapi tetap kita melihat kondisi. Karena TP itu selalu berbicara mengenai kondisinya. Sama dengan kalau kita mengaji, mana yang lebih berkah, kita mengaji di HP atau mengaji di mushaf yang ada. Nah, itu kan juga jadi masalah. Nah, ini pernah saya tanyakan waktu dulu saya di Madinah ya. Madinah, karena selalu ada semacam pengajian itu, saya tanya, nah ini mana yang afdal sebenarnya ini, antara membaca Al-Quran di HP dengan membaca Al-Quran dari mushaf. Apalagi kalau misalnya kecil-kecil tulisannya, ya mungkin ada kendala atau mati lampu dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi jawabannya adalah sesuai kondisi aja. Jadi kalau misalnya tidak ada halangan di rumah, tersedia mushaf, ya silakan baca Al-Quran, karena itu yang memang ada jaminannya secara secara literlet ya, bahwa katakanlah misalnya janganlah engkau menyentuh Al-Quran ya kalau tidak suci misalnya itu. Nah, ketika diperhadapkan dengan era digital, kita sentuh HP, di mana HP itu ada negatifnya, ada positifnya, berarti kalau dibaca saja mungkin tidak jadi masalah, tidak seperti membaca kalau menyentuh mushaf. Nah, itu juga perlu pemikiran kritis. Jadi kawan-kawan sekalian, yang saya ingin bertanyakan juga ini dalam konteks keterampilan pembelajaran di abad 21, berarti kita tidak hanya memakai teori tentang taksonomi Bloom. Ya, taksonomi Bloom, maksudnya taksonomi Bloom itu kan ada 3 ranah. Ada ranah pengetahuan, ada ranah keterampilan, ada ranah sikap. Nah, persoalan keterampilan di sini kalau dikaitkan dengan polanya atau teorinya Bloom, itu kan keterampilan itu diartikan sebagai keterampilan fisik, keterampilan jari jemari, kaki, dan lain-lain sebagainya. Nah, sementara yang keterampilan abad 21 itu bukan itu hanya dimaksudkan. Jadi saya cenderung melihat taksonomi belajar yang diajukan oleh misalnya Gagne. Di dalam Gagne itu ada istilah keterampilan intelektual. Jadi bukan saja keterampilan jari jemari, tetapi memang ada keterampilan intelektual. Kemudian selain itu dikatakan sebagai informasi verbal. Jadi ada informasi verbal, ada keterampilan intelektual, di samping ada khusus untuk sikap dan ada khusus untuk pengetahuan. Jadi mungkin lebih cocok kalau kita memakai pendekatan itu dalam menerjemahkan keterampilan di abad 21. Nah, persoalan keterampilan di abad 21 itu kan salah satunya adalah critical thinking. Jadi bukan hanya mungkin di critical thinking, tetapi ditambah lagi dengan critical reading.
Jadi critical thinking dengan critical reading itu berbeda ya, berbeda meskipun pada hakikatnya sama. Karena kalau thinking itu berarti pola pikirnya yang ditinjau. Nah, jadi masalah juga ini adalah kaitannya dengan agama atau ibadah, di mana di dalam agama kita itu kan sudah dibatasi. Tafakkaru fi halqillah wa la tafakkaru fi satillah. Jadi tidak bisa lagi kita kritisi kalau kaitannya dengan masalah konten yang berkaitan dengan keesaan Allah, dan bahkan ada yang sudah fanatik, pokoknya kalau kita tafsirkan, meskipun yang ditafsirkan itu kaitannya dengan ciptaan Allah, tetapi sudah ada kelompok tertentu yang mencap bahwa orang ini adalah liberal. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi persoalan critical thinking itu selain saya tambah dengan critical reading. Nah, kalau critical reading ya mungkin dari tata bahasanya ya. Jadi penggunaan tata bahasa, penggunaan yang terkait dengan asbabun nusul, asbabul wurud. Nah, itu yang barangkali perlu dipertimbangkan, salah satu aspek dalam kaitannya dengan ciri khas dari pembelajaran abad 21 itu adalah critical thinking dan critical reading. Jadi kawan-kawan sekalian, berkaitan dengan masalah kecenderungan abad ini ya, itu ibaratnya dua mata pisau ya. Jadi kalau kita tidak pintar-pintar memahaminya atau memakainya, ya bisa-bisa adalah menjadi korban kita sendiri. Tetapi kalau itu bisa kita siasati dengan baik, maka itu menjadi solusi atau win-win solution. Jadi yang penting adalah yang kita harus pahamkan bahwa kebenaran itu hanyalah pada Allah. Nah, kebenaran yang pada Allah itu tentu apa yang disampaikan, mana yang bisa kita kritisi, mana yang tidak. Kemudian yang berikutnya juga bahwa salah satu ciri dari dari abad 21 ini yang menonjol juga yang perlu kita harus perhatikan adalah kaitannya dengan kolaborasi. Jadi kolaborasi, di mana kolaborasi ini teknologi digital ini sangat memberi memberi peluang, memberi bentuk bagaimana kolaborasi itu bisa terjalin dengan misalnya kita menggunakan Google Drive, yang dimana kita bekerja itu bisa tidak usah lagi dikirim bahwa ini hasil editan, tetapi langsung bisa berubah di situ dengan menggunakan fasilitas Word ya, dokumen Word doc ya. Jadi itu bisa. Jadi itu saya kira kolaborasi itu artinya, karena sekarang ini memang kita didesak dengan persoalan waktu dan tempat. Semakin ke sini tempat ini semakin terbatas. Semakin ke sini waktu sangat sempit karena adanya aktivitas yang kita bisa bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu harus ke kampus semua, ya meskipun barangkali ada yang memang harus ketemu, tetapi ada juga yang cuma sekedar informasi ya. Kenapa tidak kita gunakan pakai ini aja, pakai daring dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu
salah satu bentuk yang kita sudah lakukan, saya kira apa yang kita praktekkan selama ini itu sudah menjadi tuntutan pembelajaran abad 21, karena kita bisa berkolaborasi antara daring dengan luring yang biasa kita sebut dengan hybrid atau biasa kita sebut juga dengan blended. Jadi teman-teman sekalian, saya kira itu penjelasan sebagian daripada apa yang kita diskusikan pada hari ini. Jadi yang penting kita mencoba untuk mengkritisi istilah-istilah yang apakah itu tepat, dan landasan pola pikir yang kita pakai kita harus sesuaikan dengan itu. Ya, jadi saya kira yang pembelajaran di abad 21 ini memang kita dituntut untuk lebih kreatif. Artinya kreatifnya itu apa yang fasilitas yang ada, yaitu bagaimana kita mengoptimalkan. Ya, jadi kalau misalnya fasilitas yang ada adalah terkait dengan misalnya paperful, ya kita optimalkan. Jadi TP itu adalah mencari win-win solution. Jadi TP itu bukan berarti semuanya serba teknologi, tidak. Jadi yang penting bisa menyelesaikan masalah. Nah, tentu masalah yang dimaksud di sini adalah masalah pemahaman kita, masalah hasil belajar kita. Hasil belajar yang terdiri dari berbagai ranah yang sudah ditetapkan oleh para ahli, apakah itu Bloom, apakah Gagne, apakah dan Alexander dan lain sebagainya, itu tergantung dari bagaimana literasi yang kita miliki itu bisa dicunkan atau disesuaikan dengan informasi yang ada. Oke, teman-teman sekalian, saya kira itu. Kemudian selanjutnya saya juga ingin tanya ini karena sebenarnya tanggal 25 itu sudah, jadi minggu depan ya, itu sudah UAS. Tapi kalau untuk saya dengan Ibu Hasanah, yang penting sudah ada jaminan. Jadi tinggal cuma kita butuh untuk dokumen sebagai bukti bahwa itu ada, kita melakukan ujian akhir semester. Jadi sebenarnya ini semester 3 ini agak terlambat sedikit ya. Kalau hari ini mungkin baru dihitung pertemuan ke-14 kalau tidak salah. Kalau yang semester 1 memang sudah pertemuan ke-15. Jadi saya kembalikan kepada teman-teman karena memang judul atau topik yang kita bahas itu adalah tinggal bagaimana cyber education dalam persoalan sekolah, kemudian cyber education di perguruan tinggi. Nah, kalau di perguruan tinggi kan kita sudah melaksanakan ini cyber education ya. Jadi kita sudah melaksanakan, saya kira tinggal tinggal menambah wawasan teknisnya, manajemennya saja. Nah, kalau untuk di sekolah masing-masing, saya kira Bapak Ibu juga sudah ini. Jadi boleh dikata sudah ada praktik-praktik, tinggal bagaimana merumuskan secara redaksional tentang kedua topik itu. Tetapi tetap saya kembalikan kepada teman-teman bagaimana pendapatnya. Kita cukupkan pertemuan ini, kita anggap bahwa ini sudah 2 kali pertemuan ya, sehingga secara administrasi tetap kita absen sampai 16 kali pertemuan. Nah, oleh karena itu kalau dianggap tanggal 25 nanti ini adalah jadwal UAS, jadi mungkin nanti kami minta kepada Ibu Bia menyiapkan daftar hadir, karena itu harus istilahnya tanda tangan basah ya.
Jadi nanti kapan ada waktu Bapak Ibu mulai dari hari Senin sampai Sabtu itu bisa secara bergilir datang ke kampus untuk menandatangani. Jadi nanti tinggal ke sekretariat meskipun misalnya Mbak Bia belum ada di tempat, jadi Bapak Ibu tinggal tanda tangan di situ. Jadi kita siapkan tanda tangan UAS untuk semester 1 dan semester 3. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu. Silakan kalau ada yang mau merespon apa yang saya sampaikan tadi. Silakan. Pak Iwan, silakan. Pak Iwan aja yang memimpin. Baik, jajak kelahiran kepada Pak Fahri yang sudah memberikan penguatan atas materi yang kami sampaikan. Sampai mungkin satu kesimpulan pada kita, beliau tadi sangat banyak menyoroti terkait dengan pendidikan ya untuk mempersiapkan abad 21 bahwa pendidikan yang ada tidak hanya berfokus pada konten akademik ya, tapi pada keterampilan, pada skill-skill yang kita persiapkan untuk generasi mendatang menghadapi dinamika pasar kerja modern yang tentu sangat kompetitif gitu ya, tidak hanya berpatokan pada konten akademik. Itu mungkin kaitan dengan pembelajaran abad 21 ya sebagai tambahan ulasan dari dosen kita. Kemudian tadi kaitan dengan apa yang beliau sampaikan, bagaimana nih teman-teman? Ada yang memberi tanggapan nggak untuk tanggal 25 sebagai tanggal pelaksanaan UAS kita ya? Kalau dari saya sendiri sih Pak dosen ya, kami mengikuti kebijakan dan kalaupun minggu depan sudah bisa menjadi bagian dari waktu kami untuk menyelesaikan tugas UAS, artinya kan itu jauh lebih cepat bisa kami selesaikan tugas-tugas yang lainnya gitu Pak dosen. Jadi Ya, ya. ya begitu Pak. Oke, jadi karena ini hak prerogatif dari masing-masing dosen, jadi kalau khusus untuk saya kira Bapak Ibu juga tidak keberatan kalau kita anggap bahwa hari ini adalah sudah merupakan pertemuan formal tatap muka ya, dan kemudian tinggal nambah satu lagi pertemuan yaitu UAS, tapi UASnya ini kan istilahnya take home, artinya ada tugas-tugas, jadi tinggal formalitas daftar hadir aja itu. Jadi khusus untuk mata kuliah ini saya siapkan nanti sama Mbak Bia, supaya Bapak Ibu tinggal tanda tangani. Tapi kalau yang lain mungkin juga begitu. Jadi insya Allah nanti besok ada hari Senin ada rapat, ada saya undang semua dosen-dosen yang ngajar supaya menyampaikan seperti hal ini. Kalau bisa, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Nah itu prinsipnya selama tidak melanggar yang pokok ya. Ya. Iya. Oke. Saya kira sama juga dengan Pak Iwan tadi, bahwa nanti saya juga tidak bisa memaksa dosen-dosen yang lain. Kalau misalnya Ibu Giva mungkin menganggap masih kurang karena memang sering tidak sempat mengajar. Jadi saya juga tidak bisa intervensi seperti itu. Jadi silakan berkaitan dengan meskipun secara umum saya sampaikan nanti supaya semua daftar hadir UAS untuk semua dosen itu disiapkan di meja di sekretariat. Oke Pak Iwan, sekira begitu ya. Baik dok, baik dok. Dari yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan ke dosen kita sebelum kita tutup? Cukup barangkali ya? Cukup Pak. Ada Pak, Berarti ini cukup untuk insyaallah. Pak Fahri Udah perkuliahan jelas ya. terakhir ya Pak? Kuliah terakhir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah cukup Pak dosen, gimana? Ya cukup ya. Ya terima kasih. Jadi mohon maaf kalau ada hal-hal selama perkuliahan ini tidak
berkenan di hati Bapak Ibu, ya itu adalah kekurangan kami. Tetapi yang jelasnya kelas ini adalah cukup berkesan bagi saya, karena memang saya pikir tinggal waktu saja ya. Tinggal waktu saja. Artinya kalau begitu sudah dikantongi ijazahnya nanti ya berarti sudah bisa. Amin. Kalau ada yang mau jadi dosen sudah bisa jadi Sahil dosen. umurona ya Allah. Iya, iya. Kalau ada yang berani mau hijrah, silakan. Karena kemarin sebagai pengalaman saja ada yang namanya Ibu Rosa itu, dia alumni S2 TP dan sekarang ternyata beliau itu sudah jadi dosen salah satu perguruan tinggi Wah, swasta subhanallah. dan mau pindah jadi dosen di MTP. Ini bilang silahkan masukkan saja permohonannya, ya, karena dia sudah melanjutkan lagi pendidikannya di S3 dan sudah selesai S3-nya. Ya, itu sebagai contoh aja Pak ya, bahwa mungkin kalau memang visionnya itu memang sudah mau jadi guru, karena guru sebenarnya itu saya anggap lebih, menurut saya, guru itu lebih banyak kalau mau dihitung-hitung manfaatnya, itu lebih banyak manfaatnya. Karena dia harus betul-betul mengayomi siswanya. Tapi kalau untuk dosen ini kan sudah orang dewasa ya, tidak bisa lagi ya tergantung kepada bagaimana membangun kesadaran saja dan perubahan sikap yang selama ini mungkin dianggap kurang cinta terhadap metodologi bagaimana mengajar. Nah, dengan selesai ikut di MTP ini bisa lebih bersemangat lagi. Nah, saya kira itu Pak ya. Baik. Oke, jadi silakan Pak Iwan tutup. Baik, terima kasih Pak dosen. Sebagaimana sudah didahului ya Pak dosen minta maaf, kami juga mewakili seluruh mahasiswa. Mohon berkenan, mohon maafnya atas segala kehilapan, kekurangan kami sebagai mahasiswa. Dan terima kasih atas segala bimbingan, bantuan arahannya yang luar biasa dari Bapak. Demikian mungkin rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung waktu kuliah. Semoga aktivitas kita hari ini menjadi aktivitas yang diridhoi oleh Allah. Semoga apa yang kita pelajari pun akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin keluar ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Ya. Jadi maaf ini saya punya suara ini terputus-putus juga ini. Ayo keluar Mas Fandi. Ayo keluar. Keluar. Ya, tutup ya. Ya, izin semuanya. Oke. Assalamualaikum.